DPR ogah disamakan dengan rakyat jelata. Kemudian orang yang berteriak bubarkan DPR disebut sebagai orang tertolol di dunia. Aduh, aduh, aduh. Ini gimana nih teman-teman? Arogan sekali anggota-anggota DPR yang sekarang. Bukankah begitu teman-teman? Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama. Ketika DPR dibandingkan dengan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak, hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Jadi ngerti, makanya janganlah menggebiak Uya dan menyesatkan rakyat. Seolah-olah ini tidak pantas gitu loh. Dengar dulu. Justru kita ingin memberikan penerangan kepada rakyat. Tugas negara, mereka menjalankan tugas negara. Harusnya Anda bandingkan anggota DPR itu bukan dengan rakyat yang gaji UMR, Mbak. Bandingkan dengan BUMN. Anda tahu nggak perumahan BUMN itu ada di mana? Pernah nggak bandingkan? Kalau kita bicara eselon, setarakan dengan siapa? Jadi ketika Anda mengontraskan dengan rakyat, itu adu domba. Waduh. Ini Deddy Yefri Sitorus, politisi PDIP, mengatakan kalau DPR disamakan dengan rakyat, itu sesat logika. Waduh. Bahkan kelihatan tak senang sekali dengan host. Ini Deddy Yefri Sitorus kelihatan kesal banget dengan host acara TV di sini. Menyamakan anggota DPR dengan rakyat jelata. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian ucapan dari Deddy Yefri Sitorus ini? Bubarin DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenak-enak, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ini Ahmad Sahroni. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian mengatakan orang yang meminta berteriak bubarin DPR, itu mentalnya sebagai orang tertolol di dunia. Aduh. Kok bisa-bisanya ya anggota DPR bicara seperti ini? Lah. Aduh, udah nggak habis pikir dah. Padahal mereka ini dipilih oleh rakyat. Kita ini emang orang pintar semua, enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun, tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Waduh. Apakah ini sebuah kesombongan teman-teman? Ini Ahmad Sahroni di kalimat terakhirnya mengatakan bahwa DPR akan tetap berdiri sampai sekarang, dan akan berdiri sampai seterusnya. Aduh, seperti yang kita tahu kan, masyarakat, warga
Ini sudah banyak mulai berteriak, bubarin DPR, bubarin DPR. Maka keluarlah pernyataan seperti ini dari Ahmad Sahroni yang merupakan politisi Nasdem. Waduh, ini gimana? Kalau menurut kalian, tanggapan kalian teman-teman? Satu anggota Dewan dari Partai PD Perjuangan, Deddy Sitorus, mengatakan jangan samakan anggota DPR dengan rakyat jelata. Ya, memang berbeda, Pak. Kita rakyat jelata ini, kita rakyat biasa ini adalah rakyat yang dimana bukan seperti kalian. Kami mencari pekerjaan dengan pekerjaan yang halal. Kami dengan kucuran keringat, kami dengan usaha sendiri. Tapi harus jangan kalian lupa, kalian bisa duduk di bangku yang sangat empuk ya, di Istana Negara, di DPR, itu karena suara rakyat yang kalian kemarin menjilat dan juga mengemis. Sekarang Anda mengatakan jangan bandingkan dengan rakyat jelata. Rakyat jelata seperti kami, orang yang telah mengangkat Anda. Rakyat jelata seperti kami, orang yang menggaji Anda. Dan dari uang kami, Anda kaya dan Anda menikmati dari hasil korupsi Anda. Apakah rakyat harus bergerak untuk menumbangkan kalian, para anggota DPR? Tunggu waktunya. Waduh. Akhirnya kan, satu persatu sih, masyarakat sudah mulai gerah nih. Sepertinya anggota DPR sekarang ini kenapa tuh teman-teman? Selain sensitif, kemudian kesannya arogan sekali. Padahal jelas-jelas mereka, fasilitas yang mereka nikmati sekarang ini adalah dari rakyat juga. Dari pajak rakyat. Kemudian mereka duduk itu ya gegara dipilih oleh rakyat. Tetapi kenapa nih sekarang? Kesannya mereka sombong ke rakyat. Padahal mereka ini wakil rakyat, mewakili rakyat. Tapi kok jadi begini? CC operasi Buzzer berbiaya 8 miliar buat menyerang saya. Keren kalian. Juga menyerang kader-kader PDIP yang lain soal joget-joget setelah selesai sidang tahunan MPR. Di istana joget-joget kagak ribut ya. Jadi gini, ada orang memotong video talkshow di Metro TV lebih dari setahun yang lalu. Keren, bongkar-bongkar sampai ke sana. Di sana video dipotong. Pernyataan saya seolah-olah jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Dia tidak memasukkan video secara utuh. Sebenarnya yang terjadi adalah host bilang, ini DPR sekian gajinya. Bagaimana dengan rakyat jelata? Bagaimana dengan yang UMR? Saya bilang, loh, Anda kok mempertentangkan, membandingkan DPR dengan rakyat jelata atau pekerja UMR? Itu kan perbandingan yang tidak setara. Seperti misalnya Anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit. Ya nggak bisa sama dong. Anda membandingkan gaji menteri dengan cleaning service. Nggak sama dong gaji. Ini bukan soal status ya. Soal gaji. Oke? Nah, saya bilang itu sesat logika. Tapi sama buzzer ini, motong video, dibuat seolah-olah hanya pernyataan, jangan samakan DPR dengan rakyat. Jahat banget kalian. Aduh. Muncul klarifikasi dari Deddy Sitorus mengenai polemik pernyataannya yang sudah heboh viral sekarang ini. Menyayangkan, benar, sangat menyayangkan pernyataan dari Deddy Sitorus ini. Nah, di sini, di klarifikasinya ini, sekarang mengatakan ada operasi buzzer berbiaya 8 miliar untuk framing PDIP. Enak ya kalian. Sekarang nuding balik, teman-teman. Nuding balik, katanya ada operasi buzzer berbiaya 8 miliar yang mengangkat isu ini, pernyataan dia ini. Aduh. Pembelaan lagi yang dilakukan oleh Deddy Sitorus. Tapi rendahan sih, ya kan? Saya dihajar komen-komen buzzer di mana-mana gitu kan. Masya Allah, ini kayak dulu orang yang memotong video Ahok misalnya gitu loh. Ya kan, dipotong lalu dibuat seolah-olah ini begini gitu loh. Jadi kan kita kalau membandingkan sesuatu harus apple to apple, harus yang setara. Ketika Anda membandingkan gaji DPR, kan nggak mungkin Anda bandingkan sama tukang becak.
sama buruh dengan UMR. Ini bicara gaji ya, bukan status nih, biar clear kita. Nah, kalau mau bandingkan gaji DPR sebagai pejabat dari lembaga tinggi negara, bandingkan dong dengan siapa? Pejabat dari lembaga tinggi negara lainnya. Jadi, jadi kita nggak boleh membandingkan gitu. Gaji fantastis anggota DPR yang sekarang ini viral, heboh sekarang. Nggak boleh gitu dibandingkan dengan rakyat jelata kepada para buruh. Dengan gajinya, pendapatan para buruh. Kenapa dibanding-bandingkan? Karena untuk mengkritik DPR ini, apa sih kerja kalian? Katanya mewakili rakyat. Lalu kenapa tidak memperhatikan rakyat? Banyak masyarakat yang kesusahan mencari pekerjaan, yang pengangguran. Terus kalian, anggota DPR, begitu menikmati fasilitas-fasilitas yang dibiayai oleh negara dari pajak yang dikeluarkan oleh rakyat. Nah, seharusnya anggota DPR ini karena mewakili rakyat, ya harus memperhatikan, mengupayakan nasib rakyat. Nah, itu baru benar. Kenapa gaji DPR dan tunjangan DPR ini dibanding-bandingkan dengan gaji para buruh atau rakyat jelata? Ya karena ada tuntutan gitu. Biar diperhatikan lebih kesejahteraan masyarakat yang kian hari semakin sulit ini. Mencari lowongan pekerjaan saja sulit. Kebutuhan sehari-hari juga. Makin hari makin naik saja biaya-biayanya. Jadi saya kira sah-sah saja sebenarnya kalau gaji DPR dibandingkan dengan masyarakat atau rakyat jelata seperti kita-kita ini. Atau gimana nih? Kalau menurut kalian teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.